wabarakatuh. Hai netizen, Kilas Sepekan Kominfo TV Kota Gorontalo kembali hadir bersama saya Ajeng Mawadah. Netizen, pemerintah Kota Gorontalo menggelar peringatan Hari Bela Negara. Nilai-nilai peringatan bela negara harus diimplementasikan dalam program pembinaan kesadaran bela negara di lingkup pendidikan, lingkup pekerjaan maupun lingkungan masyarakat. Bela negara merupakan sikap, perilaku, dan tindakan warga negara dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dan negara. Nilai dasar bela negara yakni cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, pada peringatan Hari Bela Negara ke-74 tahun 2022 ini, saya mengajak seluruh komponen bangsa untuk secara bersama-sama menunaikan tugas dan tanggung jawab sesuai peran dan profesi kita masing-masing untuk ikut serta di dalam bela negara. Jadikan hari ini sebagai momentum bagi kita semua untuk semakin meningkatkan kesadaran, meningkatkan semangat, serta kewajiban dalam membela negara, membangun bangsa, dan mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan perlindungan, petunjuk, dan bimbingan dalam upaya kita untuk meraih Indonesia maju, Indonesia bersatu, Indonesia berdaulat, Indonesia mandiri, dan Indonesia sejahtera. Netizen, pemerintah Kota Gorontalo memastikan layanan jaminan kesehatan warga berlanjut tahun 2023. Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dan rencana program Jamkes dan terintegrasi JKN KIS antara BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah seprovinsi Gorontalo. Kota Gorontalo salah satu daerah yang memperoleh Universal Health Coverage dengan capaian 98,36%. Kelanjutan program pembiayaan kesehatan gratis tahun 2023 didanai APBD Kota Gorontalo, APBN, dan APBD Provinsi Gorontalo. Tiga sumber pendanaan ini memperluas layanan BPJS bagi masyarakat. Kegiatan penandatanganan kerjasama antara BPJS Kesehatan, pemerintah provinsi, dan kami sebagai pemerintah Kota Gorontalo. Jadi trilateral, multilateral dalam rangka untuk pembiayaan jaminan kesehatan nasional JKN KIS, Kartu Indonesia Sehat, untuk memberikan layanan BPJS bagi warga masyarakat dalam menjamin kesehatannya. Yaitu di mana pembiayaan BPJS ini kan ada tiga sumber, APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota. Nah, Kota Gorontalo termasuk salah satu daerah yang sudah mencapai UHC, Universal Health Coverage. Artinya apa? Seluruh masyarakat Kota Gorontalo itu sudah dijaminkan melalui program BPJS dalam pengobatan pada fasilitas. Netizen, awal tahun 2023, pekerjaan penataan kawasan Talumolo Rindah dan Indah atau Santorini dikerjakan. 15 unit hunian sementara dan hunian tetap warga terdampak Santorini diresmikan Wali Kota Marten Tahan. Peresmian hunian tetap dan hunian sementara warga terdampak Santorini menjadi bukti pemerintah Kota Gorontalo melakukan penataan kawasan kumuh. Penataan pemukiman di bantaran Sungai Bone untuk dijadikan sebagai kawasan yang bersih dan memiliki daya tarik. Hunian tetap maupun hunian sementara bagi warga masyarakat yang terdampak program pembangunan penataan kawasan Talumolo, Santorini, kawasan Talumolo, Rindang, dan Indah, di mana proyeknya itu akan dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2023, sehingga kami harus mempersiapkan bahwa lahan dan kawasan itu sudah harus siap bangun. Nah, kita ketahui bahwa masyarakat yang tinggal di bantaran sungai itu masih ada. Itu yang kami relokasi.
Mau direlokasikan mereka tidak punya rumah. Kita bangunkan rumah hunian tetap yang ada di Kelurahan Talumolo, dan karena belum mampu kami bangun sekarang, anggarannya terbatas sudah kan hampir akhir tahun, maka baru 7 rumah dari kebutuhan 31 rumah yang kami bangun di situ. Sehingga yang lain kami bangunkan huntara, hunian sementara yang memanfaatkan gedung sekolah dan disulap sedemikian rupa sehingga menjadi hunian sementara bagi warga yang terdampak, yang kemudian setelah selesai pekerjaan di sana nanti akan dikembalikan lagi mereka, tapi dibangunkan rumah hunian tetap. Nah, ini saya kira hari Kamis saya akan melakukan pembongkaran di sana bagi hunian-hunian yang melanggar itu yang di bantaran sungai, dan ini untuk segera dilaksanakan pembangunan. Nah, oleh karena itu saya kumpul masyarakatnya tadi, minta agar masyarakat ini bisa memahami program yang kami laksanakan, karena program ini kalau tidak dilaksanakan sekarang maka anggarannya tidak akan turun, sehingga kami insya Allah bisa kami segera dapat laksanakan. Saat ini sudah proses tendernya sudah akan selesai pada akhir Desember, dan mulai bulan Januari sudah akan mulai pembangunannya, yaitu penataan kawasan Talumolo, Rindang dan Indah atau Sangkari. Netizen, laju inflasi Kota Gorontalo dalam keadaan stabil. Hal ini terungkap dalam Rakoref Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Wali Kota Marten Taha. Stabilnya inflasi daerah Kota Gorontalo dipengaruhi oleh strategi 4K, yaitu ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi. Inflasi Kota Gorontalo sebesar 5,41%, berada di bawah angka inflasi nasional, sehingga Kota Gorontalo dianggap mampu mengendalikan inflasi oleh pemerintah pusat. Penting, karena apa? Pak Presiden itu melalui Menteri Dalam Negeri setiap hari Senin selalu memanggil kami untuk rapat koordinasi secara virtual untuk memastikan inflasi di daerah itu harus terjaga, harus terkendali. Dan alhamdulillah Kota Gorontalo mampu terkendali. Inflasi kita 5,41% berada di bawah inflasi secara nasional, sehingga kita dianggap kota yang mampu mengendalikan inflasi. Apa yang kami lakukan di dalam pengendalian inflasi ini? Pertama, kita memperhatikan, jadi strategi 4K itu saya tetap jalankan. Ketersediaan pasokan bahan, kemudian keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi. Ketersediaan pasokan, kami mengelar pangan murah pada masyarakat, sehingga karena masyarakat ini daya belinya kurang, lemah, maka dengan gelar pasar murah mereka bisa membeli barang-barang kebutuhan pokok melalui pasar murah yang kami gelar. Kemudian operasi pasar, dan jika operasi pasar kita temukan ada harga beras kah, gula kah, atau apa yang mahal di pasaran, baik pasar tradisional maupun modern, maka kita minta Bulog langsung tutupi itu dengan stok yang dari Bulog, sehingga harga stabil kembali. Kemudian kita melakukan komunikasi yang lebih efektif dengan Bank Indonesia yang selalu memberikan bantuan kepada kami. Netizen, peringatan Hari AIDS Sedunia menjadi momentum bagi warga untuk menyukseskan pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Marten Taha pada peringatan Hari AIDS Sedunia tingkat Kota Gorontalo. Peringatan Hari AIDS Sedunia tahun 2022 mengangkat tema Satukan Langkah Mencegah HIV, Semua Setara Akhiri AIDS. Tema ini bertujuan memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam bekerja sama mencegah dan mengendalikan HIV menuju tercapainya Ending AIDS 2030. Dari 252, tapi yang lain meninggal, tinggal 171 yang hidup. Itu yang kita jaga seobat, karena mereka penderita AIDS. Dia bernama Oda, orang dengan HIV/AIDS. Orang semua tidak tahu, masyarakat Gorontalo tidak tahu siapa Oda. Cuma saya dari pihak tahu, karena saya ketua AIDS, baru dia sekretaris. Siapa orang itu? Ada. Dan kita amati, kita jaga. Kita kendalikan mereka supaya tidak menularkan kepada yang lain. Sama yang Pak Jokowi, siapa yang menderita narkoba, dia tahu semua ini. Tahun ini 32 orang yang dia tangkap untuk kasus narkoba di Kota Gorontalo. Cuma dia yang tahu. Dan itu tugas mereka, sama dengan saya, kemudian tugas kami agar tidak menyebar kepada yang lain. Itu juga narkoba supaya tidak menular kepada yang lain. Kita dan berbagai
semua negara-negara di muka bumi ini sepakat untuk mengakhiri AIDS di tahun 2030. Jadi kalau dihitung dari sekarang tinggal kurang lebih 8 tahun mengakhiri epidemi AIDS ini di tahun 2030. Oleh karena itu kita harus mampu menurunkan kejadian infeksi baru sebesar 90% dari sekarang. Setiap tahun harus, nanti pada tahun 2030 sudah 100%. Artinya tidak ada lagi penularan. Seperti contoh, misalnya kota-kota ini sudah bebas 100%